Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih dalam suasana daring seperti ini, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita tetap diberikan begitu banyak nikmat sepanjang hari, sepanjang waktu, sehingga alhamdulillah semua kegiatan kita masih bisa berlanjut, masih bisa berlangsung walaupun dengan suasana yang berbeda. Nah, sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pecahan, lebih khusus lagi tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, sekalian, sebelum kita melangkah di operasi hitung pecahan, ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa ada beberapa jenis pecahan seperti yang sudah kita pelajari pada jenjang SD. Kita sudah sangat paham tentu saja tentang ini. Yang pertama ada namanya pecahan biasa, terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Contohnya, contoh pecahan murni itu ada 1/2, ada 2/3, ada 3/5, 2/9, dan masih banyak lagi pecahan-pecahan yang lain yang merupakan pecahan murni. Ya, ciri-cirinya tentu saja anak sekarang bisa lihat pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, itu adalah pecahan murni. Kemudian kalau pecahan tidak murni itu 3/2, 5/3, dan seterusnya. Ciri-cirinya ya, dengan melihat contoh yang ada kita bisa melihat bahwa pecahan tidak murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada nilai dari penyebutnya. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Nah, aku bisa melihat sendiri contohnya, ada 1/4 dan seterusnya sampai 11/8. Keterangannya, saya bisa lihat 1/4 itu bilangan bulatnya 1 dan pecahannya ada 4, jadi gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itulah kemudian yang disebut sebagai pecahan campuran. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, bisa melihat contoh dan keterangannya. Ini sudah lazim saya kira untuk anak-anak sekalian, sudah sangat biasa anak sekalian lihat. Kemudian ada pecahan persen. Ada yang namanya persen. Persen itu adalah per 100. Nah, sekalian juga pasti sudah sangat familiar dengan ini. Kemudian yang kelima ada per mil atau per 1000. Lambangnya kurang lebih sama dengan persen, hanya saja di bagian bawahnya itu ada 2 nya sebagai lambang dari per mil. Oke, nah sekarang sekira itu untuk pengantarnya untuk jenis-jenis pecahan yang anak sekalian pasti sudah sangat sering menemukan hal ini. Kemudian materi inti kita pada hari ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan.
Pak Guru bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penjumlahan pecahan, kemudian kedua pengurangan pecahan, kemudian yang ketiga penjumlahan dan pengurangan desimal. Ini bilangan desimal ini, yang pecahan desimal tadi. Oke, kita lanjut. Yang pertama tadi penjumlahan bilangan pecahan. Nah, di sini Pak Guru tampilkan contohnya, ada 1/5 ditambah 2/5. Ini adalah contohnya. Soalnya 1/5 ditambah 2/5. Oke. Perhatikan ada di bawah catatannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, ya, kedua pecahan sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut, sehingga 1/5 ditambah 2/5 itu sama dengan 1 ditambah 2/5. Jadi kita tinggal mengambil satu saja karena pecahan penyebut dari kedua pecahan sudah sama. Selanjutnya kita tinggal operasikan, 1 tambah 2 sama dengan 3, 5 tetap jadi penyebutnya 5, jadi sehingga hasil dari 1/5 ditambah 2/5 itu adalah 3/5. 3 didapat dari hasil penjumlahan kedua pembilang, kemudian 5 itu dari penyebutnya tetap karena kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Ini untuk penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi anak sekalian bisa buat contoh lain, misalnya 2/5 ditambah 3/5 sama dengan berapa, atau yang lain, misalnya 1/2 ditambah 1/2, atau 3/5 ditambah 4/5, dan seterusnya. Dan mengikuti contoh ini, yang penting untuk contoh pertama ini anak sekalian perhatikan, untuk melakukan penjumlahan pecahan teknik seperti ini, yang langsung dijumlahkan kedua penyebutnya, kedua pembilangnya itu harus memiliki penyebut yang sama. Kemudian yang berikutnya ada 1/2 ditambah 1/3. Perhatikan penyebutnya. Pecahan pertama penyebutnya 2, pecahan kedua penyebutnya 3. Bagaimana cara menyelesaikan? Yang pertama dilakukan itu, perhatikan sekalian, penyebut kedua pecahan disamakan. Nah, caranya menyamakan kedua penyebut ini bisa dengan dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6, bisa juga dengan mengambil KPK-nya, ya, mengambil KPK-nya. Untuk mendapatkan hasil atau nilai akhir dengan bentuk yang sudah sederhana, maka sebaiknya yang diambil itu ketika menyamakan pecahan itu menyamakan penyebut itu adalah KPK dari kedua pecahan. Jadi 2 dan 3, anak sekalian pasti sudah belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6, sehingga untuk menyamakan penyebutnya kita mengambil 6. Mudah-mudahan anak sekalian tidak melupakan pelajaran waktu SD bagaimana caranya mencari KPK. Bisa dengan menggunakan bohong faktor atau yang lain, terserah dari anak sekalian. Bisa langsung mengambil kelipatannya boleh, dengan mendaftar nilai dari kelipatan masing-masing, kemudian mengambil KPK-nya.
Itu tergantung dari anak sekalian yang mana lebih lincahnya. Nah, setelah penyebutnya sama, kita tinggal menggunakan teknik yang pertama tadi. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan kedua pembilang dari kedua pecahan tersebut. Jadi 3 tambah 2 dapat 5. Sehingga 1/2 ditambah 1/3 itu hasilnya adalah 5/6. Jadi kesimpulannya adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Jadi ini kesimpulan pertamanya anak sekalian. Jadi penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya. Yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya. Penyebutnya tetap saja tidak berubah karena sudah sama. Jadi kalau tidak sama ya disamakan dulu. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, ini yang Pak Guru maksud tadi, kalau tidak sama ya disamakan dulu penyebutnya. Caranya, ambil KPK dari penyebut masing-masing pecahan. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah sama ya kembali lagi ke kesimpulan awal, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Oke anak sekalian, mudah-mudahan dipahami ini. Kemudian yang berikutnya, bagi yang kedua, pengurangan bilangan pecahan. Nah, ini sama tadi. Jadi pengurangan bilangan pecahan itu yang pertama, pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi ketika kita melihat soal 4/7 misalnya dikurang 2/7, penyebutnya kan sudah sama. Jadi penyebutnya kita tinggal ambil karena tetap seperti tadi. Jadi pengurangan itu sama dengan penjumlahan tekniknya. Jadi disamakan penyebutnya. Jadi kalau sudah sama ya tinggal dikurang pembilangnya. Ya. 4/7 dikurang 2/7 karena penyebutnya sudah sama, ya kita tinggal melakukan operasi pengurangan pada pembilangnya sehingga menjadi 4 kurang 2/7. 4 kurang 2 itu sama dengan 2, jadi hasilnya adalah 2/7. Pertanyaannya, bolehkah kalau misalnya soalnya dibalik menjadi 2/7 dikurang 4/7? Ya boleh saja, hanya saja nanti hasilnya akan negatif. Misalnya 2/7 dikurangi 4/7, hasilnya menjadi 2 dikurang 4/7. 2 dikurang 4 hasilnya adalah minus 2. Jadi menjadi minus 2/7. Jadi jangan sampai bingung lagi nanti ketika menemukan pecahan yang di depan ternyata pembilangnya lebih besar daripada pembilangnya lebih kecil nilainya daripada pembilang dari pecahan pengurangnya. Oke, kemudian untuk contoh 2 seperti tadi, penyebutnya tidak sama. Di sini ada penyebut 4 dengan penyebut 8. Nah, ini tidak dikali langsung, ya tidak dikali. Walaupun sebenarnya bisa juga dikali langsung 4 kali 8 untuk mendapatkan penyebut yang sama. Akan tetapi hasilnya nanti tidak sederhana, jadi harus disederhanakan lagi. Makanya kita mengambil KPK-nya dari 4 dengan 8 itu, KPK-nya adalah 8. KPK-nya ada 8 sehingga 6-nya dari mana? 3/4 berubah menjadi 6/8. Gimana caranya? Kita tinggal membagi 8 dibagi 4, hasilnya 2. 2 itu dikali dengan pembilangnya. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga 3/4 itu
menjadi 6/8. Kemudian 3/8 tetap karena sudah sama penyebutnya, jadi 8 dibagi 8 1 dikali 3 ya 3 tetap. Nah, setelah sama penyebutnya, kita tinggal kembali ke bentuk awal tadi. Kita tinggal mengurangi, melakukan operasi pengurangan pada pembilangnya, sehingga didapat 6 dikurang 3 dibagi 8 itu sama dengan 3/8. Oke, jadi kesimpulannya adalah pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilang dan penyebutnya tetap. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi, dan memang sama tekniknya ya. Jadi kalau sudah sama penyebutnya tinggal dikurangi. Kalau tidak sama ya disamakan dulu. Jadi kesimpulannya samalah dengan penjumlahan tadi. Di pengurangan dengan penjumlahan itu sama saja caranya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, ini untuk bilangan pecahan desimal ya, pecahan desimal. Bagaimana caranya menjumlahkan pecahan desimal? Anak sekalian perhatikan contoh 1, 0,73 ditambah 0,21 sama dengan berapa? Petunjuk pertama, jadi caranya yang pertama, letakkan tanda koma. Letak tanda koma itu harus diluruskan. Jadi dia disusun ke bawah, disusun. Jadi 0,73, kemudian di bawahnya 0,21. Kemudian dikasih garis, kemudian dikasih operasi tambah. Kita tinggal tambahkan 3 tambah 1 4, 7 ditambah 2 9, 0 dengan 0 ya 0, tambah 0 0, komanya tinggal diturunkan. Jadi yang penting tadi letak tanda komanya diluruskan, harus lurus. Jadi kesimpulannya 0,73 ditambah 0,21 itu sama dengan 0,94. Kemudian bagaimana dengan pengurangan? Misalnya 12,63 dikurang 0,231 sama dengan berapa? Nah, seperti tadi letak tanda koma itu diluruskan. Jadi 12,630. Dari mana itu nolnya di belakang? Kita tinggal ditambahkan supaya cukup 3 angka. Ditambahkan 0 kan 630, ketika ada desimal itu 0,6, misalnya 12,63 itu akan sama saja nilainya dengan 12,630. Nah, yang berbeda nilainya itu kalau nolnya ada di depan, misalnya 12,063 itu baru berbeda. Oke, kemudian dikurang 0,231. Ingat, diluruskan komanya. Nah, 0 dikurang 1 9 ya, 10 kurang 9 ya. Kemudian 2 dikurang 3, 3-nya kan diambil 1 tadi menjadi 10, jadi tersisa 2. 2 dikurang 3 itu berarti 12 dikurang 2 dikurang 3 9. 12 kurang 3 9. Kemudian 6-nya 6 dikurang 2, kenapa berubah menjadi 3? Ya karena 6-nya kan tadi tersisa 5 karena sudah diambil 1 ke 12 tadi ke belakang. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Komanya tetap turun. Kemudian 2 dikurang 0 2, kemudian 1 tidak ada temannya, jadi langsung turun saja. Jadi 12,399. Jadi intinya di sini anak-anakku sekalian, intinya adalah letak tanda komanya yang harus diluruskan. Setelahnya itu tinggal keterampilan berhitung dari anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan semuanya sudah sangat lincah
atau sudah sangat lancar dalam melakukan teknik perhitungan seperti ini. Ya, sekalian, jadi kuncinya di pecahan desimal, penjumlahan dan pengurangan, letak tanda komanya yang harus diluruskan. Oke, setelah itu lanjut, ada contoh soal di sini. Contoh soal Pak Romi mempunyai sebidang tanah, sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 25%-nya untuk kolam, dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, ini adalah contoh soal cerita atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Jadi caranya, luas tanah untuk kebun itu sama dengan 1 dikurang sepertiga dari mana itu 1. 1 itu adalah luasan keseluruhan tanah dari Pak Roni. Jadi baik yang dibuat kebun atau dibuat kolam dan bangunan, itu ketika disatukan itulah yang menjadi satu bagian utuh, ya, satu bagian utuh. Jadi dia luas tanah keseluruhan dari Pak Roni ini dianggap sebagai satu satuan yang utuh. Makanya 1 itu dikurangi sepertiga. Kalau sepertiga itu diambil dari luas tanah yang digunakan untuk bangunan. Kemudian jadi 1 dikurangi sepertiga, karena kemudian ada lagi 25% digunakan untuk kolam. Jadi 1, jadi seluruh tanah itu dikurangi sepertiga itu untuk bangunan, kemudian dikurangi lagi 25% ini untuk kolam. Nah, berapa bagian yang digunakan untuk kebun? Nah, sisanya ya, kan ada bangunan, ada rumah, ada bangunan, ada kolam, ada kebun. Nah, kebun itu berapa bagiannya? Nah, sepertiga dari seluruh luas tanahnya Pak Romi, sepertiga dijadikan bangunan, 25% dijadikan kolam, kemudian sisanya nanti untuk kebun. Nah, sehingga 1 dikurangi sepertiga dikurangi 25%. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Intinya harus disamakan dulu semua bentuk pecahannya. Jadi apakah dijadikan persen semua atau dijadikan pecahan biasa semua? Nah, kalau di sini Pak Guru mengambil yang 25% itu dijadikan pecahan biasa. Jadi 1 dikurang sepertiga dikurangi 25/100. Ingat, persen tadi itu adalah per 100. Jadi kalau 25%, ya 25/100. Kemudian 1 selanjutnya 3/3 itu dari mana? Itu adalah bentuk pecahan dari 1. 3/3 itu kan sama dengan 1. Jadi 1 diubah menjadi 3/3. Jadi seperti itu, sekalian. Jadi 3/3 dikurang sepertiga dikurang 25/100. Nah, kemudian ingat prinsip pada operasi hitung campuran. Ingat, kalau ada pengurangan dengan penjumlahan, ya yang di depan dulu dikerja. Kebetulan ini pengurangan dengan pengurangan, jadi 3/3 diselesaikan dulu dengan sepertiga. Jadi 3/3 dikurang sepertiga, kebetulan penyebutnya sama, jadi 3, kita tinggal mengurangi 3 dikurang 1 sehingga didapat 2/3 kurang 25.
per 100. Jadi menjadi 23, 2 per 3 dikurang 25 per 100. Nah, setelah itu kita mendapatkan dua pecahan, 2 per 3 dengan 25 per 100. Jadi kita samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 100 itu 300 ya, 300. Nah, sehingga didapatlah penyebut 300. Dari mana itu 200? Keterangannya itu di atas, masing-masing dikali 100 ya, masing dikali 100 kali 3, sehingga didapat 300 kan dibagi 3 dapat 100. 100 dikali 2 dapat 200. Kemudian 300 dibagi 100 juga boleh, sehingga didapat 3 kali 25 dapat 75. Nah, sehingga dapatlah 200 per 300 dikurang 75 per 300. Selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi 200 dikurang 75 dapat 125 dikurang per 300. Setelah itu disederhanakan, masing-masing dibagi 25, jadi dapat 125 dibagi 25 dapat 5, 325 dibagi 25 dapat 12. Nah, ini tadi kenapa harus disederhanakan, karena kita tidak menggunakan KPK dari kedua pecahan. Yang kita gunakan adalah hasil perkaliannya. Nah, jadi bagian yang digunakan untuk kebun adalah 5 per 12. Jadi 5. Jadi untuk bangunan sepertiga, untuk kolam 25 per 100, atau 25%. Kemudian untuk kebun 5 per 12. Oke, anakku sekalian, itu adalah contoh soalnya. Anakku sekalian silahkan diulang-ulang terus sampai bisa. Kalau ada kendala, ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup belajar kita, grup WA belajar kita, silahkan ditanyakan di situ. Nanti dijelaskan kembali bagaimana proses untuk mendapatkan ini semua. Kemudian untuk latihan di rumah, silakan anakku sekalian kerjakan soal yang ada ini, latihan soal. Silahkan dikerjakan di buku catatannya saja. Nanti setelah Pak Guru kembalikan buku tugasnya, silahkan dipindahkan di buku tugas juga. Oke, anak sekalian, sekira cukup untuk pertemuan kita untuk materi ini. Mudah-mudahan bisa anak sekalian pahami. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan di grup belajar kita, di grup matematika kelas masing-masing. Insyaallah Pak Guru akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin. Oke, anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan limpahan kesehatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa terus melanjutkan proses belajar kita walaupun dari rumah. Oke, anak sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi Pak Guru mohon maaf. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.